Hello Libra, hello semua. Ini adalah bacaan tarot secara umum untuk Libra, di mana saja Libra berada dalam carta astrologi Anda, Sun, Moon, Rising, ataupun Venus. Ini adalah pembacaan untuk 72 jam dan ke depan. Jadi, apa yang terbacakan di sini mungkin hal yang sudah berlaku, sedang berlaku, ataupun hanya akan berlaku selepas tempo 72 jam dari Anda menonton bacaan ini. Seperti biasa pembacaannya umum, maka bukan semua yang terbacakan di sini tepat sesuai dan terjadi kepada Anda. Sebahagian mungkin menepati situasi Anda, sebahagian lagi hanya menepati situasi orang lain, dan penceritaannya juga boleh berbolak-balik, boleh menjadi keterbalikan kepada cerita orang lain dalam hidup Anda. Jadi letakkan di mana diri Anda, cerita hidup Anda dalam pembacaan tarot ini. Oke, gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda juga. Karena kadang-kadang ceritanya situasi hubungan romantik, tapi ada di antara Anda ia lebih menepati situasi perhubungan persahabatan Anda. Oke, jadi kita mulai ya. Mohon berikan saya saja menjelaskan situasi Libra untuk tempo 72 jam ke depan. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi, yang rahasia, yang terlindung dari pengetahuan Libra, sama ada yang sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku dalam tempo 72 jam kehidupan mereka sebagai panduan, sebagai pencerahan. Terima kasih. Libra, saya harap Anda dapat sesuatu yang baik, yang positif daripada reading ini. Okay. Situasi luar yang mempengaruhi perjalanan hidup Anda, situasi luar yang mempengaruhi hidup Anda untuk tempo 72 jam ke depan ini. Situasi luar yang mempengaruhi, satukan lagi, situasi luar yang mempengaruhi cerita hidup, perjalanan hidup Libra. Oke. Yang saya sampaikan di sini situasi luar, tapi mungkin kalau ini lebih menepati keadaan Anda, situasi Anda, jadi letakkan diri Anda dalam situasi luar ya. Oke, ada seseorang, ada orang yang mengingati Anda, mungkin merindui Anda juga, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, bercampur baur ya, perasaannya sedih, kecewa, tapi saya merasakan ada Anda sentiasa berada dalam pikirannya. Jadi tidak tahu, saya belum tahu apa yang berlaku antara Anda berdua, tetapi ya bercampur baur perasaannya ya. Dan mungkin orang yang sama, mungkin orang yang berbeza, yang pastinya ada individu lain, ada orang lain. Mungkin Anda akan dapat melihat seseorang itu nampak seolah-olah kaya, seolah-olah berkelimpahan. Nah, saya tidak kata berkecukupan karena saya merasakan semua orang berkecukupan, cuma bagaimana dia melihat suasana, situasi kehidupannya itu. Jadi boleh menerima ataupun tidak. Rasa berkecukupan itu bergantung kepada diri kita sendiri. Tapi kalau saya melihat energi Anda, cerita Anda, bacaan Anda menunjukkan ada seseorang dalam hidup Anda, ataupun ada orang lain, Anda akan nampak orang lain, tidak semestinya dia orang yang rapat dengan Anda, mungkin kenal lah ya, menunjuk-nunjuk apa yang dia ada, menunjukkan apa yang dia ada, seolah-olah dialah yang paling berkelimpahan, yang paling kaya, paling berkedudukan saya mendengar. Tapi apa yang ditunjukkan tidak semestinya itu hal yang sebenar berlaku. Oke. Ada yang menggali cerita Anda. Ada dua situasi yang saya dapat di sini. Ada dua kumpulan manusia yang saya dapat di sini ya. Ada sekumpulan manusia itu menggali cerita, mencari, dia lebih kepada bergosip tentang Anda, masih lagi mengungkit kisah lalu Anda, mungkin mengungkit cerita lalu Anda tidak, walaupun Anda tidak terlibat,
secara langsung, tapi nama Anda disebut dalam kisah lalu, cerita lalu gitu. Anda tidak terlibat dalam cerita itu, tidak terlibat bergosip, tapi nama Anda disebut-sebut. Jadi ada beberapa di sini, ada yang menyebut nama Anda dalam suasana yang positif, ada yang menyebutnya dalam keadaan yang negatif begitu. Tapi saya tidak pikir ini boleh menjejaskan perjalanan hidup Anda. Saya tidak rasa ini boleh menjejaskan keadaan Anda, situasi Anda. Dan kumpulan kedua, yang kedua itu mencari maklumat tentang Anda karena kagum. Ada rasa kagum dengan Anda. Kalau saya merasakan energinya, meletakkan diri Anda sebagai idolnya, begitulah. Oke. Coba kita lihat. Saya mencari pencerahan, penjelasan tentang, saya rasa mereka yang menunjukkan kekayaan, apa yang dia ada itu tidak begitu penting ya. Tapi mungkin masih auranya, energinya masih sedikit menjejaskan suasana hidup Anda, sebab itu terbacakan dalam reading ini. Ataupun ini mungkin panduan buat Anda untuk tidak mempercayai apa yang Anda nampak, untuk tidak mempercayai apa yang orang lain pamerkan. Oke, yang saya ingin tahu siapa yang energi orang yang sedih, kecewa, siapa orang ini? Karena ada yang merasa kecewa, rasa terluka dengan sikap Anda. Libra, siapa ini? Kenapa dia merasa seperti ini terhadap Libra? Oke. Oke, mungkin ada informasi, ada maklumat yang dia dengar, sama ada maklumat. Oke, kadang-kadang bila bercerita, maklumat itu tergantung. Maklumat sebenar tidak sampai. Oke, jadi seperti ada salah paham lah. Saya lihat di sini ada salah paham. Dia mendengar cerita, ada salah paham dalam penyampaian cerita. Mungkin lain yang dimaksudkan oleh Libra, tapi lain cara pemahamannya ya. Salah paham. Siapa yang merasa kecewa dengan sikap dengan Libra? Oke. Sesuatu tentang pembahagian. Saya mendengar pembahagian harta, mungkin pembahagian keuangan juga lah. Oke, ada kaitannya dengan pemberian, memberi dan menerima, hal yang berkaitan dengan keuangan, mungkin juga kaitannya dengan pekerjaannya, karena saya nampak uang di sini, uang dan komunikasi. Itu yang membuatkan siapapun ini merasa kecewa. Ada berita, ada cerita yang disampaikan ataupun yang dia dengar, yang dia dapat tahu, yang berkaitan dengan berkaitan dengan pembahagian sesuatu, tapi lebih besar yang saya rasakan uang dan pekerjaan. Okay. Jadi ada salah paham ya. Okay. Siapa yang mencari maklumat, mencari bukti? Apa ini? Kalau Anda berada di media sosial, saya rasa ada yang memerhatikan apa yang Anda kongsikan di media sosial. Gambar-gambar Anda, di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan. Oke, ini seseorang yang coba untuk meleraikan kekusutan dalam pikirannya. Sesuatu tentang Libra. Apa ya? Mungkin dia sendiri ada pernah timbul salah paham dengan Libra. Saya mendengar perdebatan. Oke, siapa ini? Apa sebenarnya tujuan mencari informasi tentang Libra di media sosial? Seseorang yang Anda tinggalkan,
Anda tidak ada komunikasi, Anda berhenti berkomunikasi, berhubung dengannya. Kalau saya merasakan energinya, dia energinya lebih kepada kekeluargaan. Kalau ini uh, keluarga dalam kerja, okay. Kalau ini dalam pekerjaan, Anda menganggapnya seperti ahli keluarga sendiri. Hubungan Anda sangat rapat sehingga seolah-olah hubungan itu hubungan kekeluargaan begitu. Jadi kalau bukan rakan sekerja yang seperti ahli keluarga sendiri, ini adalah ahli keluarga. Okay. Jadi ada yang mencari informasi tentang Anda, maklumat tentang Anda, melihat gambar-gambar Anda begitu. Tapi energinya lebih kepada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Libra. Seorang yang mungkin sebahagian kecil ya, bukan semua, tapi ini seseorang yang pernah menyimpan perasaan sayang terhadap Anda, Libra. Mungkin mau memperbaiki semula hubungan, menyambung semula hubungan. Energi Anda fokus kepada apa yang Anda suka, Anda fokus kepada usaha Anda. Saya mendengar perusahaan, jadi mungkin pekerjaannya. Keutamaan Anda sekarang adalah pekerjaan Anda. Keutamaan Anda adalah diri Anda sendiri. Penampilan diri Anda, kesehatan diri Anda, pekerjaan Anda, mengejar impian dan cita-cita. Itu keutamaan Libra sekarang. Maaf ya. Anda tidak mau membuang membuang tenaga kepada hal-hal yang tidak membawa kebaikan kepada, yang hanya mendatangkan maaf ya. Saya tiba-tiba begini bilang. Yang mendatangkan kerugian kepada Libra. Kita lanjut lagi. Siapa yang akan hadir dalam hidup Anda, Libra? Energi Anda untuk tempo 72 jam ke depan ini sebagai panduan, sebagai pencerahan. Terima kasih. Semoga Libra yang berputus asa tentang sesuatu perkara mendapat motivasi daripada reading ini ya. Siapa yang akan hadir dalam energi Libra untuk tempo 72 jam ke depan ini sebagai panduan, sebagai pencerahan? Anak, orang yang lebih muda dari Anda. Jadi tidak semestinya anak Anda ya, seorang yang lebih muda dari Anda, dia umurnya lebih muda ataupun sikapnya keanak-anakan gitu. Dua perkara yang saya dapat di sini, sama ada dia datang memberi hadiah kepada Anda, memberikan sesuatu kepada Anda, ataupun ada pengharapannya agar Anda memberikan sesuatu kepada dia. Nanti kita coba cari pencerahannya, penjelasan. Karena yang saya nampak di sini, energi kanak-kanak, energi orang muda, yang lebih muda dari Anda, membawa sesuatu, pengharapan tentang hadiah begitu. Saya rasa siapapun yang merasa kecewa dengan Anda ataupun yang mencari maklumat tentang Anda, dia akan coba untuk menghubungi Anda. Ada percobaan untuk menghubungi Anda. Itu pun kalau Anda tidak memblok komunikasi dengannya, menutup komunikasi dengannya. Tapi saya melihat ada dalam energinya untuk coba menghubungi Anda. Message lain, siapa yang akan hadir? Siapa yang akan hadir dalam energi Libra untuk tempo 72 jam ke depan ini sebagai panduan pencerahan?
Oke, apa cerita? Saya melihat satu yang berkaitan dengan perjanjian, undang-undang. Oke, kita mohon pencerahan penjelasan. Apa ini? Perjanjian. Oke, ini mungkin kalau ini kalau Anda memang tahu ada seseorang yang mahu menuntut sesuatu daripada Anda, karena saya nampak di sini di awal reading tadi ada energi yang mencari informasi tentang Anda, maklumat tentang Anda. Ada perdebatan, saya katakan saya mendengar perdebatan. Jadi ini pencerahan, hanya sekadar pencerahan untuk Anda, hanya sekadar untuk mungkin persediaan untuk Anda kalau Anda memang tahu perkara ini sedang terjadi, sedang berlaku, atau Anda ada mendengar perkabaran yang akan ada seseorang untuk menuntut sesuatu daripada Anda melalui sistem perundangan. Saya tidak begitu tahu tentang tuntutan perundangan, tapi saya mendengar LOD, saya tidak begitu pasti. Oke. Tapi saya merasakan kekecewaannya di dalam energi ini. Oke, message lain tentang, berikan saya penjelasan tentang courthouse, penjelasan tentang courthouse 72 jam ke depan ini. Penjelasan lain selain daripada keinginan seseorang untuk menuntut sesuatu yang berkaitan dengan perundangan. Jika ada lagi pencerahan lain, ada Libra di sini yang akan berada di dalam persimpangan. Kamu harus membuat keputusan tentang sesuatu perkara. Jadi sama ada tawaran, tindakan, kamu akan berada dalam situasi ini. Membuat keputusan, memilih antara dua perkara, begitu ya. Walau apapun, tidak perlu terburu-buru untuk memilih. Kuatkan semangat Anda. Tapi saya rasa itu yang ada di dalam diri Anda sekarang. Anda seorang yang sangat kuat, sangat bersemangat menjalani kehidupan. Apapun keadaannya, Anda semangat ya. Anda tidak terlalu memikirkan situasi ini. Anda energinya berserah saja, serahkan kepada Tuhan. Begitu energi yang Anda ada sekarang nih. Oke, berikan saya pencerahan penjelasan tentang energi keanak-anakan. Siapa orang muda dan juga pemberian ini? Oke, apapun situasi yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi ya, energi kanak-kanak, keanak-anakan, orang yang lebih muda yang akan hadir, yang akan muncul, saya rasa itu akan membawa kebahagiaan kepada Anda. Jadi saya tidak rasa ini pengharapan untuk Anda memberikan sesuatu, tetapi ya mungkin ada saling memberi begitu energinya. Yang pastinya ini situasinya bagus, yang akan membawa kebahagiaan, kegembiraan kepada Anda. Oke. Sebagai penutup kepada reading Libra, berikan saya panduan, nasihat untuk Libra. Berikan saya panduan untuk Libra.
panduan untuk Libra. Terima kasih. Okey, nasihat yang sama diberi, sudah dapat tadi sebenarnya. Serahkan segala-galanya kepada Tuhan. Pasti ada jalan penyelesaian yang terbaik untuk Anda. Relax saja. Apapun situasi Anda, apapun masalah Anda, apapun yang orang lain lakukan terhadap Anda, ya pastinya ada jalan yang terbuka, jalan yang terbaik untuk Anda, dan lakukan sesuatu yang boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Okey, jadi itu message yang saya ada untuk Anda, Libra. Oh, nampaknya Anda sudah menghampiri apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda ingin capai. Anda teruskan sahaja apa yang Anda lakukan. Anda sudah berada di jalan yang tepat saat ini. Oke, jadi saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidup Anda. Hingga jumpa lagi. Bye Libra.